Kita semua tahu ya kalau lagu itu karya seni. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau di balik melodi dan liriknya itu sebenarnya ada sebuah aset yang nilainya bisa bertahan jauh lebih lama dari umur kita semua? Yuk kita bongkar rahasianya. Coba deh, renungin sebentar. Pas lagu favorit kamu lagi diputar, yang kamu dengar itu cuma sekedar ekspresi seni dan emosi, atau ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Karena faktanya, setiap lagu itu punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, jelas ya ada nilai artistiknya yang kita nikmatin, tapi di sisi lain ada nilai ekonomis yang kuat banget. Beneran loh, sebuah lagu itu bisa jadi aset finansial yang nggak kalah sama emas atau properti. Oke, jadi gimana ceritanya sebuah melodi sederhana bisa berubah jadi investasi jangka panjang? Nah, kita harus lihat gimana hukum di Indonesia mengatur semua ini. Semuanya berawal dari sini, hak cipta. Anggap aja ini semacam sertifikat kepemilikan buat sebuah karya kreatif. Nah, dari hak cipta inilah lahir yang namanya hak ekonomi, kekuatan untuk menghasilkan uang dari karya tersebut. Nah, ini bagian yang paling gilanya, durasinya. Kekuatan ekonomi dari sebuah lagu itu bukan cuma buat beberapa tahun, tapi bisa diwariskan turun-temurun. Coba kita lihat aturannya. Dan ini bukan asumsi loh. Aturan mainnya jelas banget, tertulis di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ini adalah fondasi hukum yang kuat banget yang melindungi karya cipta di negara kita. Coba kita lihat perjalanannya ya. Perlindungan itu mulai pas lagunya diciptakan dan berlaku terus selama penciptanya masih hidup. Tapi intinya bukan di situ. Justru setelah si pencipta meninggal, perlindungannya masih lanjut untuk waktu yang luar biasa lama. Berapa lama? Jawabannya 70 tahun. Betul, 70 tahun setelah penciptanya wafat, ahli warisnya bisa anaknya, bisa cucunya, itu masih terus dapat manfaat ekonomi dari lagu itu. Bayangin, warisan lintas generasi. Tunggu dulu. Bisa lebih lama lagi loh. Kalau sebuah lagu diciptain sama dua orang misalnya, hitungan 70 tahunnya itu baru dimulai setelah pencipta yang kedua meninggal. Ini bikin potensi umur ekonomis sebuah lagu jadi panjang banget. Jadi kebayangkan, ini tuh bukan cuma tentang si seniman yang berkarya buat dirinya sendiri. Ini tentang membangun sebuah warisan. Warisan nyata yang bisa menopang keluarganya selama puluhan tahun ke depan. Biar lebih mantap, kita dengerin langsung dari ahlinya. Ahmad Iqbal Taufik dari DJKI bilang, karya musik bisa disebut bentuk investasi, karena bisa diwariskan kepada ahli waris. Nah, jelas banget kan intinya? Tapi kan nggak ada yang abadi ya. Terus gimana kalau masa perlindungan seumur hidup plus 70 tahun itu akhirnya selesai? Apa yang terjadi sama lagunya? Lagunya masuk ke dua dunia yang berbeda. Hak ekonominya selesai, jadi milik domain publik. Artinya siapapun bebas pakai lagu itu gratis. Tapi, hak moralnya nggak akan pernah mati. Nama penciptanya akan selamanya nempel di karya itu. Contoh gampangnya Beethoven. Lagunya udah domain publik, tapi kita semua akan selalu tahu kalau itu karyanya Beethoven. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita ke bagian praktisnya. Gimana caranya nilai ekonomi ini benar-benar dikumpulin dan bisa sampai ke tangan yang berhak? Ini pertanyaan penting kan? Coba bayangin, masa iya ahli warisnya harus datengin satu-satu setiap kafe, hotel, atau stasiun radio buat nagih royalti? Wah, mustahil banget. Jadi gimana dong sistemnya? Jawabannya adalah LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif. Gampangnya, LMK ini kayak manajer keuangan profesionalnya para musisi. Mereka lah yang ngurusin semua tagihan royalti dari setiap penggunaan komersial sebuah lagu. Alurnya sebenarnya simple. 1. Si pencipta daftarin karyanya ke LMK. 2. LMK yang ngurusin lisensi ke semua bisnis yang mau pakai lagu itu. 3. LMK yang nagihin bayarannya. Dan 4. LMK yang menyalurkan uangnya ke pencipta atau keluarganya. Simple dan efektif. Dan ini bukan sistem yang main-main ya. Saat ini aja, di Indonesia ada 17 LMK yang resmi dan punya izin operasional. Ini bukti kalau infrastrukturnya udah sangat mapan buat mengelola aset-aset musik yang super berharga ini. Jadi, kesimpulannya gampang banget. Pertama, lagu itu aset finansial jangka panjang. Kedua, perlindungannya super lama, seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Ketiga, ini adalah cara membangun warisan nyata buat keluarga. Dan keempat, udah ada sistem profesionalnya yaitu LMK buat ngurusin semuanya. Nah, pertanyaannya kita balikin lagi ke awal.
Setelah tahu semua ini, kalau ada musisi yang bikin lagu, apa mereka cuma seorang seniman? Atau mereka sebenarnya adalah seorang investor yang lagi membangun fondasi untuk masa depan? Jawabannya sekarang mungkin udah beda buat kamu.